Ya, baik. Jadi tentang teori estimasi yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi teori estimasi itu eh, merupakan salah satu bentuk atau karakteristik lah, boleh dibilang demikian, yaitu dari statistik inferensi. Yaitu kita menaksir parameter-parameter populasi berdasarkan dengan sampel yang kita ambil. Jadi kira-kira demikian. Nah, kita lihat di sini ada beberapa poin penting yang harus saya jelaskan, yaitu yang pertama di sini dibilang berkaitan dengan taksir titik dan taksir selang. Terdapat dua jenis penaksiran yang dilakukan terhadap populasi. Ada yang namanya taksir titik dan ada yang namanya taksir selang. Nah, ini berkaitan dengan, kalau kita bilang titik dan selang ini ciri khas di waktu kita bahas tentang peubah acak, diskrit dan kontinu, atau kita tarik ke pembahasan tentang distribusi peluang diskrit dan yang kontinu. Jadi kalau kita hitung peluang yang di diskrit itu taksir secara tepat di titik itu diizinkan, ada nilainya. Tapi kalau di kontinu itu nilainya peluangnya hampir mustahil atau nilainya sama dengan 0. Jadi sehingga di kasus kontinu itu akan lebih banyak main dengan taksir selang, bukan taksir titik. Nah, di sini apa yang dijelaskan di poin-poin di sini yang pakai theta kecil, kemudian theta besar, lalu ada yang pakai theta topi, itu sebenarnya bentuk umum. Bentuk umum untuk mewakili nilai-nilai dari punya parameter dan sampel. Nilai-nilai dari yang dimiliki oleh parameter dan sampel. Sebagai contohnya, misalkan di sini sebelumnya kita pernah lihat juga barangkali. Jadi di sini kan kalau kita lihat parameter-parameternya, jadi misalkan di kiri di sini, di kiri saya punya sampel. Di kiri di sini saya punya sampel dan ini populasinya. Populasi beberapa parameter itu misalkan rata-rata sampel kita punya X bar, lalu rata-rata populasi kita punya mu, lalu kemudian apalagi yang kita punya variansi sampel di sini S pangkat 2, di sini sigma pangkat 2, lalu simpangan baku populasi S, di sini sigma, lalu proporsi sampel misalnya pakai P kecil atau pakai P kecil. Di populasi beberapa buku cuma menggantikan dengan P besar atau pakai P besar, kayak gitu. Nah, yang dimaksudkan di halaman awal ini yaitu parameter populasi itu pakai theta kecil, lalu yang theta besarnya itu yang sampel. Jadi ini semua ini diceritakan misalkan pakai theta kecil, kayak gitu. Lalu yang di sini ini pakai theta besar, gitu. Jadi bahasa di awal itu pakai theta kecil, theta besar, karena memang kita belum bahas spesifik. Misalnya bahas rata-rata, berarti theta besarnya berubah jadi X bar. Bahas variansi, theta besarnya berubah jadi S pangkat 2 dan seterusnya. Itu pembahasan di awal masih pakai bentuk umum, makanya semua ini masih dinamakan satu pakai theta kecil dan semua ini masih dinamakan satu pakai theta besar, gitu. Nah, baik, kita lihat kalau kita baca di buku Pak Walpole, itu kita ketemu ada yang namanya ini nanti bisa baca saja, berkaitan dengan karakteristik dari penaksir. Jadi semua yang punya sampel ini kan kita pakai X bar untuk taksir mu, kita pakai S pangkat 2 untuk taksir sigma pangkat 2.
S untuk taksir sigma, dan P kecil untuk taksir P besar. Jadi semua yang di sini ini disebut penaksir. Semua yang punya sampel ini disebut penaksir. Nah, di sini kita bisa lihat, oke. Ya, jadi di sini kita bisa lihat lagi ada yang namanya karakteristik penaksir. Di buku Palpol menjelaskan seperti ini. Jadi penaksir yang baik dalam menaksir parameter populasi. Jadi dibilang penaksir yang baik dalam menaksir parameter populasi, artinya penaksir itu adalah variabel yang punya sampel. Variabel yang punya sampel. Jadi penaksir yang baik harus punya sifat ini. Jadi tidak bias. Lalu yang berikut efisien. Itu ada dua. Jadi yang pertama tidak bias dan efisien. Nah, yang pertama tidak bias. Yang pertama tidak bias. Misalkan yang theta besar ini suatu penaksir, tadi kan saya bilang yang di sini, yang theta besar itu kan punya sampel. Ini penaksir untuk menaksir yang di sini, theta kecil. Jadi theta besar suatu penaksir dengan nilainya yang theta kecilnya ini sebagai suatu taksiran titik suatu parameter populasi yang tak diketahui. Jadi tentunya kita ingin distribusi sampel dari theta besarnya ini mempunyai rataan sama dengan parameter yang ditaksir. Jadi penaksir yang memiliki sifat ini disebut penaksir yang tak bias. Nah, ini kalimat ini gampangnya langsung lihat saja di kurva. Jadi seperti ini. Jadi kurvanya seperti ini. Kurva ini ada 3 buah kurva nih. Jadi ada theta 1, ada theta 2 yang di tengah, dan ada theta 3. Yang berkaitan dengan tidak bias. Yang berkaitan dengan tidak bias. Jadi kurva ini kurva data untuk sampel. Saya ulangi, kurva ini kurva data untuk sampel. Kan pakai theta besar. Data 1, sampel 1, data 2 atau sampel 2, dan sampel 3. Nah, ini kita pakai untuk taksir yang di sini. Nilai yang di theta kecil, di sumbu. Di sumbunya, lihat theta kecil, ini theta topi, ini theta kecilnya nih. Ini. Nah, yang dimaksud tidak bias adalah misalkan seperti yang dimiliki oleh sampel 1, theta 1, dan sampel 2. Karena dia rata-ratanya, ini kan di tengah ini kan rata-rata. Rata-ratanya ini pas dengan rata-rata yang punya populasi yang theta kecil. Sehingga dia dibilang tidak bias. Yang bias itu yang mana? Jelas, yaitu theta 3. Theta 3 itu jatuhnya rata-ratanya itu udah di sini. Padahal populasi punyanya di sini. Jadi dia bias. Theta 3 itu bias dari theta 1 dan theta 2 gitu. Jadi syarat sebagai penaksir yang baik ya jangan bias. Theta 3 udah gugur. Nah, ternyata selain syarat itu ada syarat lain selain bias. Syarat yang tidak bias itu yaitu efisien itu maksudnya gimana? Yang variansi distribusi sampelnya kecil. Di sini disebutkan theta 1 dan theta 2 dua penaksir yang tak bias. Dua ini kan tak bias. Maka kita akan memilih penaksir yang variansi distribusi sampelnya yang paling kecil. Jadi kalau dua-duanya ini udah tidak bias, memenuhi syarat 1. Tapi kita mau pakai yang mana sebagai penaksir kita untuk menaksir theta kecil yang punya populasi yang di bawah ini? Nah, syaratnya cek efisiensinya. Cek yang variansi distribusi sampelnya kecil. Nah, kalau di situ kita bisa lihat mana yang variansinya paling kecil. Di sini dari kurva ini jelas terlihat bahwa theta 1 ini variansinya lebih kecil. Theta 1 itu variansinya lebih kecil karena dia menyimpang dari tengah itu lebih kecil dibandingkan dengan theta 2. Theta 2 ini menyimpangnya lebih besar. Ini. Kalau kita tarik tengah di sini. Oke, ini mungkin saya bantu dengan kayak gini saja. Bentar. Iya. Jadi ini
Saya coba jelaskan itu di sini. Ya, seperti ini. Ya, untuk saya coret-coret di sini maksudnya. Jadi tadi kan kita cerita tentang rataannya. Jadi theta 1 dan theta 2 itu karena dia tidak bias, maksudnya karena dia rataannya kena di yang theta kecil. Ini yang punya populasi. Ini sampel 1 dan sampel 2. Sampel 3 udah gugur, udah bias. Sampel 3 itu justru jatuhnya di sini. Ini udah bias dari sini. Jadi biasnya itu di sini. Gitu. Nah, theta 1 dan theta 2 tidak bias. Nah, mau pakai di antara theta 1 dan theta 2 mana yang kita mau pakai sebagai penaksir? Cek efisiensi. Cek mana yang variansi paling kecil. Variansi yang paling kecil kita tahu bahwa variansi dan standar deviasi itu menyatakan sejauh berapa data menyimpang dari nilai tengah. Jadi cek yang menyimpang paling kecil. Bayangkan yang ini cuma menyimpang sampai di sini dibandingkan dengan yang ini masih menyimpang masih jauh. Ini. Jadi yang menyimpang dari tengah itu ini kan masih jauh nih, terus nih, masih terus. Ini kan masih terus. Sedangkan ini kan udah langsung masuk ke sini. Ya kurang lebih seperti itu. Sedangkan yang satu ini masih menyimpang jauh dari tengah. Artinya variansinya ini lebih besar. Nah, variansi yang lebih kecil yaitu yang theta 1. Variansi yang lebih kecil yaitu yang theta 1. Itu ya. Jadi dengan demikian ini yang dimaksudkan di sini. Theta 1 penaksir yang lebih efisien dari theta 2 karena variansinya itu lebih kecil. Baik, itu beberapa karakteristik penaksir yang baik, yang dikatakan yang baik. Ini di buku PowerPoint menyebutkan seperti itu. Baik. Nah, ini selanjutnya masih ada lagi beberapa penjelasan tentang karakteristik penaksir. Kita bisa lihat di sini. Untuk populasi normal, X bar dan ini median ya, sama-sama merupakan penaksir tak bias, tapi X bar memiliki variansi lebih kecil. Nah, maka X bar lebih efisien. Penaksir tak bias yang paling efisien sekalipun jarang akan menaksir parameter populasi dengan tepat. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi walaupun dia memenuhi dua syarat tadi, dia tak bias, dia efisien, tapi bukan berarti dia bisa menaksir parameter populasi secara tepat. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah, seringkali digunakan taksiran selang. Yang diharapkan akan mengapit nilai parameter yang sesungguhnya. Jadi karena maksudnya dengan tepat ini di sini. Dengan tepat itu maksudnya pakai operator sama dengan. Jadi contoh di sini saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi maksudnya theta kecil ini, jadi kan kita pakai theta besar untuk mau taksir yang theta kecil di sini. Theta besar untuk taksir theta kecil. Nah, theta besar yang kita pakai ini jarang sekali untuk kita taksir nilainya itu dapat theta kecil itu sama dengan berapa secara tepat. Itu jarang sekali. Makanya seringkali yang kita pakai itu, kalau ini susah, padahal kita udah pakai theta besar yang tidak bias, udah pakai theta besar yang efisien, tapi untuk dapat nilai tepat sama dengan itu susah. Susah sekali dalam artian peluangnya kecil sekali. Makanya tidak pakai sama dengan secara tepat, tapi pakai selang. Pakai nilainya di antara sekian dan sekian, kurang dari sekian dan lebih dari sekian. Ini yang sering dipakai. Makanya tidak dipakai taksiran titik yang pakai sama dengan, tapi pakai taksiran selang. Ambil nilainya selang antara berapa dan berapa. Itu yang dimaksudkan di sini. Sehingga mengantarkan kita ke taksiran selang. Nah, baik.
Oke, contoh untuk yang taksiran selang di sini nanti bisa tinggal baca saja. Untuk yang taksiran selang di sini saya jelaskan beberapa poin yang penting untuk bisa masuk ke sini. Untuk bisa masuk ke sini, saya jelaskan yang penting saja. Misalkan ini, misalkan di sini, ini berkaitan dengan definisi. Jadi peluang nilai taksiran selang mengapit nilai parameter populasi sesungguhnya dinyatakan dalam bentuk, jadi ini peluangnya, ini peluang, lihat yang ini kan punya, ini kan nilai parameter punya sampel, estimator, ini kan punya penaksir ya, penaksir, ini penaksir kan yang pakai theta besar, punya sampel, jadi peluang untuk theta besar di antara nilai theta 1 dan theta 2 sama dengan 1 kurang alfa. Ini dia disebut sebagai selang kepercayaan. Selang kepercayaan. Nah, ini ke bawah terus sampai materi, ya boleh saya katakan sampai selesai statistik industri 2. Main nilai yang seperti ini, selang kepercayaan. Bahkan sampai dengan di software pun dia ke bawah. Mau pakai selang kepercayaan antara berapa dan berapa. 95%, 99%. Ini. Nah, lalu yang ini dia disebut sebagai koefisien kepercayaan, dimana nilai alfa itu antara 0 sampai 1. Perhatikan nilai ini nilai yang dimiliki oleh apa? Ini tak lain adalah nilai peluang. Kan luas area di bawah kurva. Ini. Alfa kurang dari 1 lebih dari 0. Ini nggak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 kan minus. Sedangkan nggak ada nilai peluang negatif. Jadi makanya batasan nilai alfanya hanya antara dari 0 sampai 1. Kalau alfa ini kan kurang dari 1 lebih kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 negatif, 1 kurang, kalau ini minus, misalnya minus 1 kurang 1, ini jadinya 2. Ini nggak ada peluang kan nilainya, peluang nggak ada yang nilainya 2 kan, jadi maksimumnya kan 100%, kayak gitu. Itu kenapa dia harus nilainya antara 0 dan 1. Nah, jadi itu tentang selang kepercayaan dan koefisien kepercayaan. Sebagai contoh misalkan bila alfa 0,05, ini pakai alfa 0,05, maka diperoleh selang kepercayaan 95%. Alfa 0,01 diperoleh selang kepercayaan 99%. Nah, ini kita bukan baru pertama kali ketemu yang ginian. Masih ingat di materi kita di minggu lalu dan juga minggu-minggu sebelumnya, distribusi chi-square, distribusi T, yaitu kan berkaitan dengan yang bilang selang kepercayaan 95%. Untuk kita terima atau tolak. Kayak gitu. Waktu di distribusi chi-square maupun yang soal-soal yang kita bahas di distribusi T. Ya kan? Muncul yang poin ini. 95%, seperti itu. Itu ya. Baik. Yang berikut di sini, oke, ini makin lebar selang kepercayaan, maka kita semakin yakin bahwa selang tersebut mengandung parameter populasi yang tak diketahui. Misalnya, lebih baik percaya 95% bahwa rata-rata umur pakai suatu mesin produksi antara 6 sampai 7 daripada percaya 99% bahwa umurnya 3 sampai 10. Bahwa umurnya 3 sampai 10. Ini. Jadi ini 95%, tapi ininya cuma 6 sampai 7. Artinya peluang salah kita itu kecil. Itu dibandingkan 3 sampai 10 kan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita masih bisa kepleset banyak di sini. Tapi kalau 6 sampai 7 ya masih lebih kecil peluang salahnya. Artinya lebih disenangi selang kepercayaan yang pendek. Jadi ini selangnya pendek. 6 sampai 7. Dengan persentase kepercayaan yang tinggi. Jadi jangan lihat 95 dan 99 ini, nanti kita akan pilih 99, padahal ini selangnya justru panjang. Ini selangnya pendek. Itu maksudnya. Nah, baik. Berkaitan dengan taksir selang ini,
kita akan pakai itu. Sebagai contoh di sini kita ada 3 kerjaan. Yang pertama menaksir rata-rata, menaksir proporsi, menaksir variansi. Rata-rata, proporsi, variansi. Nah, kita mulai yang pertama dari rata-rata, menaksir rata-rata. Di sini ini kalau kita bahas yang paling gampangnya, yaitu kita merangkum saja, kita merangkum. Jadi langsung lihat menaksir rataan bentuknya kayak gimana. Ini bentuknya seperti ini, kurvanya ini. Lalu langsung lihat contoh kayak gitu. Nah, ternyata dia punya 2 kondisi, yaitu yang pertama untuk sigma diketahui, sigma yaitu simpangan baku populasi diketahui pakai ini. Kalau tidak diketahui langsung pakai ini. Gitu saja. Jadi dia sebenarnya simpelnya kita lihat kayak gitu. Pahami kurva untuk lihat daerah itu penting, ya. Lalu selanjutnya eksekusi di contoh soal. Jadi saya ulangi, yang pertama untuk contoh menaksir rataan, untuk sigma diketahui bentuknya ini. Ini bisa kita terjemahkan di kurva seperti ini. Lalu lihat case di contoh. Bentuk yang lainnya, kalau sigma tidak diketahui, kita pakai ini. Lalu lihat kurvanya, lalu lihat contoh. Beres. Pindah proporsi, bentuknya ini. Langsung lihat contoh. Variansi, bentuknya ini. Kurvanya, lihat contoh. Ya, ini saya langsung kita lihat kasar sampai selesai dulu. Sampai selesai. Baru kita jadi dapat gambaran sebenarnya alur belajar kita kayak gimana. Jadi ada bentuknya harus pakai, ya boleh dikatakan persamaan yang menunjukkan selangnya. Jadi kayak gini, persamaan yang menunjukkan selangnya antara berapa dan antara apa dan apa itu. Jadi kita cukup lihat itunya. Lalu kemudian supaya lebih gampang kita harus terjemahkan ke kurva, langsung lihat kasus kayak gitu, baik untuk rataan, variansi maupun yang proporsi. Oke, kita mulai yang pertama dari yang tadi. Kita mulai yang pertama, menaksir rataan. Ini kasus yang pertama untuk sigma diketahui. Untuk simpangan baku populasi diketahui. Dan lihat yang kita mau taksir rataan. Rataan apa? Rataan atau rata-rata populasi, mu. Makanya taksiran kita itu mu antara ini dan ini. Mu kurang dari sekian dan lebih dari sekian. Kita taksirnya pakai apa? Jadi kan kerjaan kita tuh gini. Jadi di sini yang kita mau taksir itu untuk menaksir rataan, ya, untuk menaksir rataan. Rata-rata. Menaksir rata-rata. Rata-rata apa yang kita taksir? Rata-rata populasi. Tadi kan kita bilang kita pakai rata-rata sampel untuk taksir rata-rata populasi. Gitu. Nah, rata-rata populasi kan taksiran kita itu taksiran serang. Jawaban kita itu yaitu mu yang mau kita taksir itu antara sekian dan sekian. Nah, nilai-nilai yang mengapitnya ini itu tak lain didapati dari sampel yang kita ambil, yaitu di sini ada rata-rata sampel. Ini ada rata-rata sampel. Jadi kan pakai rata-rata sampel untuk taksiran tengah ini. Nah, ternyata bukan hanya rata-rata sampel, tapi ada rata-rata sampel dikurangi sesuatu dan rata-rata sampel ditambah dengan sesuatu. Nah, kita lihat harus diselesaikan seperti apa. Ini ditambah dengan Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Sigma per akar N. Ini, sigma per akar N. Yang ini ditambah. Jadi X bar, bukan cuma X bar, harus ditambah sesuatu. Yang ini X bar dikurangi sesuatu. Kurang Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Ya, kali sigma per akar N.
Jadi seperti itu, kali sigma per akar N. Ya. Nah, ini bisa saja kita bikin rangkuman. Kalau sigma diketahui kayak gini. Kalau sigma tidak diketahui, kita taksir mu, iya, tapi nggak pakai X. Iya, pakai X bar, tapi nggak pakai Z, tapi pakai T. Nggak pakai Z, tapi pakai T. Ini. Jadi di sini untuk kasus yang ini kita pakai X bar, iya, tapi bukan pakai Z, tapi pakai T. Jadi kalau sigma diketahui ini X bar minus plus T alfa per 2. Kalau sigma tidak diketahui, kita ganti simpangan baku, ini simpangan baku populasi, kita ganti simpangan baku populasi dengan simpangan baku sampel S per akar N. Yang ini X bar minus T alfa per 2 kali dengan simpangan baku sampel bagi akar N. Simpangan baku sampel bagi akar N. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Ini yang pertama, ini untuk kasus sigma diketahui. Ini ada diketahui. Kalau sigma tidak diketahui, pakai ini, pakai S. Dengan catatan dia bekerja bukan pakai Z tapi pakai T. Dan ini berlaku untuk sampel besar. Ini untuk sampel yang kecil. Sampel besar, ini untuk sampel yang kecil. Gitu. Nah, tolong ingat, ini poin ini kita tahu kerja satu, tahu kerja semua dengan cepat. Yang penting kita tahu kerja. Salah satu ngerti alur kerja salah satu, kita bisa selesai untuk semua yang lain dengan cepat. Makanya untuk yang di awal-awal ini saya minta tolong perhatian dari Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena pas udah ngerti satu, ke belakang itu bisa lebih cepat, lebih lancar. Oke. Udah ya. Jadi kita lihat hubungannya untuk taksiran selang kita. Ini rata-rata yang mau kita taksir pakai X bar punya sampel, lalu suku tambahannya yaitu Z alfa per 2 kali sigma per akar N dan minus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, bila Z alfa per 2 menyatakan nilai Z sehingga daerah sebelah kanannya mempunyai luas alfa per 2. Nah, ini kita harus lihat dia di sini. Nah, tadi kan selang kepercayaan kita kan yang ini nih. Ini. Selang kepercayaan kita kan nanti kita diminta untuk mau taksir dengan selang kepercayaan berapa persen. Jadi kalau selang kepercayaan sekian persen, misalnya 95%, ini 95%, berarti ini 1 kurang alfanya kita dapat sisanya. Nah, ini di kurva yang mana? Ini bisa dilihat di sini. Ini. Jadi 1 kurang alfa kita itu adalah daerah yang di sini. Jadi dibilang Z alfa per 2 dan minus Z alfa per 2. Jadi nilai ini sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, yang ini ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya jelas bahwa Z kita ini alfanya ini bagi 2, setengah-setengah. Karena kita taksiran kita kan selang. Artinya dia punya 2 titik. Jadi di sini kalau kita lihat yang ini total luasan ini kan 1. Lalu kalau kita mau bikin selang kita ini kan 0, ini sumbu Z. Ini 0, ini sumbu Z. Nah, selang kita yang di daerah positif itu pasti Z alfa per 2. Z dengan luas sebelah kanan alfa per 2. Yang ini minus Z alfa per 2. Ingat waktu kita di T, kalau tanda minus berarti alfa per 2 nya itu alfa per 2 ke kiri. Ini alfa per 2, ini alfa per 2. Jadi setengah alfa tambah setengah alfa. Ini kan alfa. Dua-dua ini kan alfa. Berarti tengah ini kan 1 kurang alfa. Loss total kan 1.
luas total kan 1, ini setengah alfa, ini setengah alfa, jadi dua-dua yang putih ini udah alfa. Jadi kalau luas total 1, yang ini udah alfa, berarti tengah ini 1 kurang alfa, 1 kurang alfa. Jadi peluang untuk Z kurang dari Z alfa per 2 dan lebih dari minus Z alfa per 2 itu tak lain adalah 1 kurang alfa. Jadi lihat ini, peluang kan luas area di bawah kurva, yaitu luas yang ini, luas yang ini gitu. Jadi kita harus terjemahkan ke gambar kurva supaya kita bisa tentukan daerah mana yang dimaksud. Nah, itu bisa terlihat di contoh ini, bisa terlihat di contoh di sini. Ini di buku PowerPoint. Jadi rataan nilai matematika sampel acak 36 mahasiswa tingkat sarjana masing-masing 2,6. Jadi rata-rata ya. Nah, hitunglah selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rataan nilai matematika semua mahasiswa tingkat sarjana. Jadi bisa dilihat di sini, ini sampel 36 mahasiswa. Rataannya 2,6, berarti ini rata-rata sampel. Iya kan? Lalu kita disuruh hitung untuk selang 95% dan 99% untuk rataan nilai matematika semua. Rata, jadi ini kuncinya. Rataan semua. Berarti ini rata-rata populasi. Hitung selang. Untuk selang kepercayaan 95% dan 99% kita disuruh taksir. Taksir rataan nilai matematika untuk semua, berarti rata-rata populasi. Rata-rata nilai matematika untuk keseluruhan populasi, yaitu mahasiswa tingkat sarjana. Anggap bahwa simpangan baku populasinya 0,3. Ini sigma. Sigma yang diketahui kan berarti jadi dikasih di sini sigmanya 0,3. Jadi hati-hati jangan kebalik identifikasi apa yang diminta. Jadi X barnya tadi sudah 2,6 kan rata-rata sampel. Nah, oke, nilai Z yang luas di sebelah kanannya 0,025. Jadi luas di sebelah kirinya sebesar 0,975 adalah 1,96. Jadi selang kepercayaan 95% itu ini. Mu kurang dari 2,6 tambah 1,96 kali sigma per akar N. N-nya kan tadi 36. Yang ini X bar kurang 1,96 kali 0,3 bagi akar 36. Nah, ini enggak ada apa gambar kurvanya. Kita coba terjemahkan sendiri di sini. Ini saya coba. Oke, 95% dan 99% ya. Baik, kita lihat di sini. Saya coba bawa ke sebelah. Ya. Baik. Ya. Ini kita coba lihat. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk contoh ini pertama kan disuruh hitung untuk 95 dan 99. Jadi disuruh hitung untuk 95 dan 99. Jadi maksudnya tuh kayak gini. Jadi di sini ini nilai apanya? Yaitu nilai, kalau kita kerja untuk 95%, berarti itu artinya selang kepercayaannya kan 1 kurang alfanya sama dengan 95% atau 0,95. Iya, kan? 0,95. Nah, di sini berarti alfanya itu kan sama dengan 1 kurang 0,95. Yaitu alfa sama dengan 0,05. Itu alfa sama dengan 0,055%. 100% kurang 95% yaitu tinggal 5%. Tapi ingat, ini kita taksir selang. Dekati dari kiri dan kanan. Jadi bukan alfa, tapi alfa per 2. Makanya ini 0,05 bagi 2 dapatnya 0,025. Makanya di sini pakai
0,025 itu nilai alfa per 2 nya, dapat dari nilai alfa per 2. Kenapa 0,025? Karena alfanya 0,05. Kenapa alfa 0,05? Ya karena kita uji untuk 95%. Kita taksir, maksudnya kita taksir untuk selang 95%. Menyisakan alfanya berarti 5%, 0,05. Harus bagi 2. Jadi 0,025. Sehingga kalau kita gambar kurvanya untuk distribusinya, jadi di sini ini Z gambar kurvanya. Jadi yang satu yang jelas yaitu kita punya selang di tengah itu, selang yang di tengah itu adalah 0,95%. Ini kita disuruh untuk kerja kayak gini. Kita disuruh untuk kerja kayak gini. Jadi di sini ini nilai Z nih. Jadi berarti di sini ada Z alfa per 2 dan ini minus Z. Ini kalau saya ambil rataan misalnya. Hati-hati, ini bukan harus dibagi lagi, tapi ini saya cuma mau menunjukkan bahwa ada 0 di sini supaya ke kanan Z positif, ke kiri Z negatif. Jadi luas ini semua 0,95. Nah, berarti kalau total ini 1 kurang alfa segini, berarti ini alfa per 2 nya itu 0,025. Artinya di sini ini ada Z plus Z 0,025 dan minus Z 0,025. Artinya luasan yang di sini itu 0,025 dan luasan yang di sini itu 0,025 supaya 2,5% tambah 2,5% ya 5% ditambah dengan 95% jadi total 100% atau 1 atas peluangnya gitu ya. Nah tapi ini masih Z 0,025, ini minus Z 0,025. Kita harus cari di tabel nilai ini berapa, ini harus cari di tabel kayak gitu ya. Makanya cari di tabel kita cari itu untuk Z di sini kita lihat di tabel di sini, yaitu hati-hati di tabel distribusi normal yang ada di buku PowerPoint itu luasan. Jadi ini kan nilai Z, ini yang di dalam ini itu kan adalah luas area di bawah kurva. Makanya dia paling kecil kan dari 0,00. Ini kalau kita pindah ke halaman selanjutnya kan dia udah sampai di 0,99, hampir 1. Ya kan? Jadi itu menyatakan luas di mana? Itu dari titik yang kita cari ke kiri. Luas dari titik yang kita cari ke kiri. Nah, kita cari di sini. Baik. Oke, jadi kita cari di sini. Kita cari misalkan yang ini. Kan di tabel kan adanya dari titik ke kiri. Ini dari titik luas ke kiri. Ini. Jadi kalau kita mau cari dari titik sini ke kanan nggak ada. Jadi kita cari yang ke kirinya. Berarti bisa dilihat kalau luas ke kanan ini dari titik ini ya, kita mau cari titik ini dan titik ini. Saya contohkan yang pertama mulai dari yang titik ini. Kalau dari titik ini ke kanan 0,025, berarti ke kirinya sampai habis itu berarti berapa? 0,975, kan total harus 1. 0,975. Cari di tabel luas yang 0,975 kenanya di set berapa? Gitu. 0,975 kita cari. 0,9 harus di halaman bawah ya. 0,9 9767 975 ini 0,9750 ya kan? Itu kenanya di Z sama dengan 1,9, ada tambahan 2 digit di atas 96, 1,96 ini itu, makanya ini itu 1,96 karena dia simetri, berarti yang ini pasti minus 1,96. Cek saja, bisa dibuktikan. Cari di tabel yang 0,025
Langsung karena kita udah punya tebakan minus 1,96, cek saja di yang minus 1,96. Pindah ke halaman sebelumnya. Ini minus 1,9. Nih 1,9 minus 1,9. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Nih minus 1,96. 0,025. 0,025, ya kan? Jadi ini harusnya kita nggak cari lagi karena udah tahu dia simetri. Kalau bagi sama besar berarti ini plus, ini pasti minus. Tapi kalau mau buktikan, ini benar 0,0250, gitu ya. Nah, itu supaya kita masukkan ke di sini. Supaya kita, karena kan di sini kan ini harus cari Z alfa per 2, harus cari minus Z alfa per 2 supaya kita ganti nilai. X bar udah ada, ini udah ada, sigma ada, akarnya ada, selesai, beres kerjaannya, gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa harus cari ini. Oke, jelas ya. Ini langsung dikerjakan. U kurang dari ini X bar 2,6, Z alfa per 2 nya ini 1,96, sigmanya 0,3, akar dari sampelnya jumlahnya 36. Beres. Yang kiri cuma bedanya dengan yang kanan, yaitu ini plus, ini minus. 2,6 minus 1,96 kali 0,3 bagi akar 36. Ini dihitung dapat 2,7, ini dihitung dapat 2,5. Ini jawaban kita nih. Jawaban kita. Jadi artinya apa? X bar kita kan 2,6. Jadi X bar kita itu ini. X bar kita itu ini. Jadi kita pakai untuk taksir mu, dimana kita dapatin mu itu selangnya itu antara 2,5 dan 2,7. Itu jawabannya. Langkah yang sama pakai untuk kerja 99%. Langkah yang sama pakai untuk kerja yang 99%. Tapi di sini ada sama. Sama. Maksudnya bukan jawabannya sama, tapi di slide ini juga disertakan. Jadi 99. Langkahnya sama. Hasilnya kalau 99% dia dapat 2,47 dan 2,73. Langkahnya sama. Yang perlu harus hati-hati untuk 99% yaitu yang gampangnya itu cuma perlu tahu ini. Perlu tahu Z alfa per 2-nya. Jadi kalau ini 99% ya tinggal ganti kan. Oke. Ya, gitu. Berarti kalau ini titik-titiknya 99%, 0,99. Ini ganti ini. Jadi 1 kurang alfanya 0,99, berarti alfanya 0,01. 0,01 bagi 2 yaitu 0,005. Jadi ini Z 0,005, ini minus Z 0,005. Cari di tabel ini nilainya berapa, ini nilainya berapa. Tinggal kerja, langsung masukin semuanya. Seperti yang dilakukan di sini. Ya kan? 0,005. Di tabel itu dapatnya nanti 2,575. Masuk ke sini. Hitung, dapat ini. Beres. Gitu ya. Baik, silakan. Ada yang mau tanya? Baik, oke. Kalau belum ada yang mau tanya, saya lanjutkan lagi. Iya, silakan. Iya, silakan, Kang. Iya. Iya, tidak diketahui. Iya, oke. Udah ya. Baik. Ya, saya jelaskan. Jadi itu kelihatan di soal sih. Kayak yang kalau sigma diketahui, pakai ini. Kalau sigma tidak diketahui, pakai ini. Nah, contoh kita yang pertama langsung dikasih
anggap bahwa simpangan baku populasinya ini kan sigma 0,3. Kalau ada itu berarti kita pakai yang pertama, yang pakai Z, karena sigma tidak diketahui. Nah, di contoh ini baik mau yang 95 dan 99% sama kan, dua-duanya sigma diketahui. Nah, beda dengan yang ini. Nah, yang ini di contohnya dibilang misalkan kayak contoh yang ini, 7 botol yang mirip masing-masing berisi asam sulfat sekian. Carilah selang kepercayaan 95% untuk rataan isi botol semacam itu bila distribusinya dianggap hampir sama. Di sini nggak disebutkan informasi mengenai simpangan baku populasi. Jadi nggak ada informasi simpangan baku populasi, sama sekali nggak ada. Kalau kayak gini berarti kita harus pakai yang kedua, yaitu yang simpangan sigmanya tidak ada tapi ganti sigmanya dengan S. Jadi sigma kan harusnya sigma per akar N yang di kasus pertama, tapi karena sigma tidak diketahui, yaitu kita kerja ganti sigma dengan S, yaitu simpangan baku sampel, lalu pakai yang ini. Jadi kalau untuk contoh ini dia nggak langsung kasih S mentah-mentah di sini, tapi kita hitung S sendiri dari data ini. Jadi ini kita hitung S, itu akan dapat S-nya 0,283. Ini S hitung pakai rumus yang mana yang kita pernah oke, itu di statistik 1 ya. Di statistik 1 rumus yang dipelajari di statistik industri 1 untuk hitung S. Jadi itu. Nah, kira-kira demikian. Jadi kuncinya perhatikan di soal. Kalau di soal ada kasih simpangan baku populasi, pakai yang pertama. Kalau tidak ada simpangan baku populasi, pakai yang kedua. Dengan catatan yang kedua simpangan baku populasinya digantikan dengan simpangan baku sampel. Jadi itu perhatikan disebutkan di soal atau enggak. Barangkali demikian. Bisa menjawab? Ya. Iya, diketahui simpangan baku populasi. Yang sigma pakai yang pertama. Kalau tidak diketahui berarti pakai simpangan baku sampel. Karena sampel pasti ada. Sampel itu pasti ada. Nah, karena sampel ada, kita hitung dari data sampel, hitung S, simpangan baku sampel, untuk gantikan simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Jadi pakai yang kedua. Baik ya. Ya, baik, makasih Bapak Ibu, teman-teman yang lain ada lagi? Silakan, ada yang mau tanya? Ya, kita diskusi aja ya, apa yang mungkin hal-hal kecil yang terlewatkan oleh saya yang bikin belum paham, silakan ditanyakan supaya saya koreksi lagi. Ada? Oke. Ya, kalau belum ada, kita lihat ke yang berikut, yang kasus yang sigma tidak diketahui. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang tadi kita udah bahas juga, kalau sigma tidak diketahui ganti dengan S. Tapi distribusinya di sini bukan pakai distribusi normal Z, tapi pakai distribusi T. Maka kita kerja pakai tabel T, pakai distribusi T. Nah, prinsipnya sama saja yang mengenai yang bagi 1 kurang alfa di tengah, lalu alfa per 2 sama, karena kan masih taksir selang. Jadi alfanya harus bagi 2. Ya, ini bentuknya. Tadi saya udah review perbedaannya dengan yang pertama. Nah, ini dia 1 kurang alfa di sini, T alfa per 2, ini minus T alfa per 2, ini alfa per 2-nya. Sehingga peluangnya itu 1 kurang alfa di tengah. Tinggal lihat kita diminta mau 95%, 99 atau yang lain 98 dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini 7 botol yang mirip, masing-masing berisi asam sulfat 9,8 liter, 10,2 liter, 10,4 liter, 9,8 dan seterusnya. Ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 botol masing-masing isinya sekian liter tuh. Carilah selang kepercayaan 95% untuk rataan isi botol semacam itu. Jadi maksudnya mau cari untuk populasi.
rata-rata populasi bila distribusinya dianggap hampir normal. Oke, data apa yang kita punya? Ini data mentah ini hitung dapat X bar sekian, S sekian. Ini hitung dari mana? Ya di statistik 1 kan kita belajar ya, X bar dan S. Ya. Ini saya buktikan saja sebentar. Oke, mungkin di ini barangkali Excel ya. Mungkin saya buktikan bentar. Oke, data yang kita punya apa? Data sampelnya. Iya, 9,8, 10,2, 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10,4, 9,8, 10,0, 10,2, 10,0, 10,2 dan 9,6. Ya, jadi langsung saja ini X barnya. Ini X barnya, lalu ini S-nya. Ya, saya langsung buktikan pakai formula di Excel saja. X bar ya average kan? Average. Oke. Dari sini aja. Oke, kelebihannya 10. Ya, sama ya. Rata-ratanya 10, rata-rata sampel. Lalu simpangan bakunya. Simpangan baku ya langsung saja stdef.s. stdef.s lalu ini ya 0,2828 sekian atau 283 dibulatkan ya. 0,2828 sekian berarti dibulatkan 283. 0,283 itu ya simpangan baku. Nih, standar deviasi S.S, makanya standar deviasi sampel. Nah ya, ini saya nggak hitung kayak di statistik 1 yang kita belajar hitung pakai manual. Ini saya coba pakai fungsi di Excel aja. Benar ya, 10 dan 0,283. Benar? Sudah ya? Oke, data ini kita pakai. Lanjut. Untuk hitung di sini. Ini X bar udah dapat. Nah, ini cek TT-nya. T. Tadi kan uji 95%, berarti sisanya 5%. 5% harus dibagi 2, yaitu 2,5% atau 0,025. Jadi cari di tabel T 0,025. Cari di tabel, kita bisa cek di tabel T. Otomatis bukan kerja pakai tabel Z, tapi pakai tabel T. Ini tabel T-nya. Cari di tabel yang T-nya luasnya 0,025. Untuk V-nya berapa? Tadi kan ada 7. N-nya 7. N kurang 1 kan V. 7 kurang 1 6. Cari di V6 alfa 0,025. Ini berarti jawabannya 2,447. 2,447. Alfa 0,025 dan V-nya 6. Karena N kita kan 7 kurang 1 6. 2,447. Itu yang dipakai di sini ya. 2,447. Dari kebasan V yang tadi 6. Maka langsung saja ya. Ini mu 10 X bar kan. Ini plus T alfa per 2. Ini minus T alfa per 2. Ini S tadi di atas. Ini S bagi akar N 7. Beres. Hitung. Ini dapat 10,26. Ini dapat 9,74. Ini taksiran kita. Jadi rata-rata rataan isi botol semacam itu. Jadi rata-rata populasinya, jadi dia sekitar, jadi antara 9,74 liter dan 10,26 liter isinya. Kan ini mengangkut rata-rata isinya itu sekitar itu. Bisa? Ada pertanyaan? Silakan. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut. Udah ya? Jadi itu untuk yang menaksir
rataan, baik untuk yang pakai Z maupun yang pakai T, pakai Z maupun yang pakai T. Baik, selanjutnya kita pindah ke yang berikut, taksir proporsi. Proporsi ini kalau kita belajar di statistik 1 itu dia mirip kayak yang pakai X per N, distribusi frekuensi yang relatif, nilainya pakai X per N itu. Ini makanya di sini kan ada buku yang pakai P besar, ada buku pakai X per N. Ini saya sengaja tampilkan dua-duanya saja. Yang buku Powell tulis kayak gini, ini ada referensi lain pakai kayak gini. Yang pakai tulisnya bukan proporsinya, langsung ganti dengan X per N. Ini. Jadi P-nya X per N kali Q-nya 1 kurang X per N. Jadi Q itu yang sisanya. Jadi selang kepercayaan sampel besar untuk P bila ini P topi, ini bacanya P topi, menyatakan proporsi yang berhasil dalam sampel acak ukuran N, dan yang Q-nya 1 kurang P, maka hampiran selang kepercayaan 1 kurang alfa 100%. Untuk parameter binomial P adalah ini. Jadi kebayangkan yang saya maksud tadi di awal, bahwa tahu kerja satu, tahu kerja semua. Jadi tinggal kita plotkan untuk masing-masing bentuk taksiran, bentuk persamaan di taksiran. Bukan persamaan, ini kan dia bukan sama dengan. Jadi bentuk hubungan di taksirannya. Gitu. Bentuk selangnya, lebih tepatnya bentuk selang kepercayaan. Baik ya. Ini tinggal lihat bentuk yang ini, lalu langsung eksekusi di soal. Langsung kita lihat di soal. Ini tetap masih pakai alfa per 2 ya. Ini plus alfa per 2, ini minus alfa per 2. Kita lihat yang dimaksudkan di situ. Ini ada contoh di buku Powell, contoh lama memang, karena dia masih cerita pakai TV berwarna, TV. Oke. Pada suatu sampel acak, nih kita pahami soalnya. Pada suatu sampel acak N sama dengan 500 keluarga. N sama dengan 500 keluarga yang memiliki pesawat televisi di kota Hamilton, Kanada. Ditemukan bahwa dari 500 keluarga itu 304 memiliki TV warna. Itu X-nya. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya. Untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga yang memiliki TV berwarna di kota tersebut. Artinya keseluruhan nih, sekota. Jadi makanya itu populasinya, proporsi populasi. Jika sampel kita 500 keluarga, dari ambil 500 keluarga ternyata 340 punya TV warna. Berarti proporsinya kan X per N, 340 per 500, ya kan, 0,68. Yang sisanya berarti kan 1 kurang 0,68. Yang sisanya artinya yang sisa itu berarti yang tidak punya TV warna, berarti 0,32 gitu ya. Nah, langsung lihat alfa per 2 nya. Kan uji di sini kayak biasa, uji untuk selangnya 95%, 0,95, berarti alfanya 0,5, berarti alfa per 2 nya 0,025. Ini sama, ini yang tadi ya udah dapat ditabelkan, kita tadi lihat untuk ini 1,96. Langsung masukin ke bentuk hubungannya. Ini X per N nya proporsinya, jadi kan ikut yang ini, langsung ikut persamaan ini aja kan. Bukan persamaan, maksudnya ikut bentuk selang kepercayaannya, langsung masukin aja. Oh sorry, yang lain, teman-teman yang lain hilang juga. Baik, teman-teman yang lain ada, boleh tolong bantu saya cross check. Yang lain hilang, yang lain kelihatan. Oh iya, berarti case orang per orang ya. Jadi nggak semua ya. Kalau di saya, kalau semua hilang berarti koneksi di saya ya. Jadi mungkin masalah koneksi per orang kali ya. Bisa? Tadi siapa yang hilang udah bisa muncul? Masih belum ada ya, Kang Riki ya. Kang Riki. Oke. Teman-teman yang lain
Sebagian besar ada ya, sebagian besar ada ya. Iya, Kang Tian ada, Kang Rizal ada. Iya. Oke, mungkin jangan sampai mungkin dikoneksi kali ya, Kang Riki ya. Iya. Oh, tapi nggak masalah Kang Riki, ini kan saya record. Jadi nanti terakhir saya masih bisa kirimkan ininya kan. Oke. Baik. Eh saya izin izin lanjut ya Kang Riki ya. Baik. Ya. Jadi di sini tinggal masukin aja ke hubungan selang kepercayaannya di sini. Jadi tinggal masukin. Jadi di sini, oh saya harus perbesar, ini nggak kelihatan ya. Jadi tinggal dimasukin semua yang udah dihitung di sini. Jadi P proporsi populasinya. Jadi ini kurang dari 0,68, ini kan proporsi sampel X per N 340 dari 500 tambah ini tadi Z alpha per 2 kali akar P kali Q yang sisanya 1 kurang P. Jadi 1 kurang 0,68 0,32 bagi sampel N 500. Bikin di kanan kayak gitu, di kiri tinggal dikurangi yang sama. Dapat hasil 0,72 di kanan, 0,64 di kiri. Beres. Gitu ya. Ya, oke. Udah mulai kelihatan kan? Tahu kerja satu di awal, tahu kerja semua. Langkahnya sama. Gitu. Lagi ya, ada pertanyaan? Silakan. Baik. Jika belum ada pertanyaan, saya pikir mudah saja. Kita lanjut ke yang berikut. Yang berikut ini untuk variansi. Yang berikut ini untuk menaksir variansi. Nah, gimana untuk yang berikut ini? Ini hubungannya nih. Jadi kalau tadi proporsi pakai Z, menaksir proporsi pakai Z, menaksir rataan untuk sampel besar pakai Z, sampel kecil pakai T. Yang ini pakai chi kuadrat. Ini selang kepercayaan untuk variansi populasi sigma pangkat 2 bila variansi sampel S pangkat 2 sampel acak ukuran N dari populasi normal, maka selang kepercayaannya 1 kurang alfa kali 100% untuk variansi sigma pangkat 2 diberikan oleh. Jadi dilihat di sini, ini selangnya nih. Ini variansi populasi, lalu kita taksir dengan variansi sampel yang ini. N kurang 1 kali variansi sampel bagi dengan chi-square. Lalu nilainya 1 kurang alfa per 2. Ini chi-square alfa per 2. Nah, ini kasus khusus. Kasus khusus maksudnya dia nggak simetri langsung kita alfa per 2 kiri dan alfa per 2 kanan kayak di Z. Nah, ini kan beda nih. Ini kan beda. Nah, ini harus hati-hati. Bukan hati-hati apanya sih, karena kita baru ketemu lagi sih untuk di estimasi. Nah, baik ya. Kita lihat teman-teman. Yang paling penting itu ngerti ininya. Ininya kan masih sama nih. Ini yang jelas ini pakai kurva chi-square. Ini kan bukan distribusi normal kayak Z tadi lagi kan, atau kayak T. Ini udah ganti, ini chi-square. Dia nggak ada nilai negatif, itu yang penting jangan lupa. Jadi nilainya semuanya di sini positif. Apa yang sama dengan yang sebelumnya? Selangnya. Tinggal lihat 1 kurang alfa, nanti lihat dimintanya berapa persen. 1 kurang alfa di sini otomatis kiri kanan pasti alfa per 2 masih sama. Titik-titik ini yang sekarang harus hati-hati. Jadi chi-square yang ini alfa per 2 ke kanan. Lalu yang sisanya ini pasti otomatis 1 kurang alfa per 2. 1 kurang alfa per 2. Jadi ini karena ini karena di sini dia itu harus luas ke kanan. Chi-square. Iya, kita belajar distribusi chi-square kan luasnya itu kan luas ke kanan, bukan ke kiri ya. Coba kita cek. Iya, ke kanan. Ini ke kanan. Jadi maksudnya yang di sini 1 kurang alfa per 2, alfa per 2-nya ini alfa per 2 yang di kiri. Sehingga ini nilai ini itu nilai ke kanan semuanya. 1 kurang alfa per 2 maksudnya ini nilai ke kanan ini.
gitu. Kalau ini X alfa per 2 yang sampai sini, kalau ini 1 kurang alfa per 2, ini semua yang di sini. Dari batas ini sampai habis ke kanan. Yang alfa per 2 ini yang kirinya. Gitu ya. Oke. Ini tinggal kita cukup tahu ini, lalu tinggal masukin ke sini aja. Kita lihat. Contoh. Data berikut menyatakan berat dalam gram 10 bungkus bibit sejenis tanaman yang dipasarkan oleh suatu perusahaan. Jadi bungkus yang pertama itu beratnya 46,4 gram, yang kedua 46,1 gram, yang ketiga 45,8, terus sampai bungkusan yang ke-10 itu beratnya 46 gram, 46,0 gram. Carilah selang kepercayaan 95% untuk variansi semua bungkusan bibit yang dipasarkan perusahaan tersebut. Anggap populasinya normal. Nah, apa yang kita punya dan apa yang kita nggak punya untuk masukin ke sini. Sigma pangkat 2 ada, ini yang mau dicarikan, ini yang mau dicari. N kurang 1, N-nya 10, ada. Ini ada? Nggak ada. Ini dikasih data mentah. Dikasih data berat dalam gram. Tapi belum dihitung variansinya dari 10 data itu. Ini harus hitung, sama kayak yang tadi saya hitung misalkan di Excel itu. Ya. Lalu ini tinggal cari. Ya. Oke, makanya langkah pertama dia harus hitung ini dulu. Ini di statistik 1 kita belajar kan kayak gini. Jadi di statistik 1 kita belajar kayak gini. Tinggal diselesaikan, dapat 0,286 variansi sampelnya. Kita buktikan saja ya. Saya nggak hitung yang manual pakai sigma ini. Kita buktikan saja dengan di sheet Excel barangkali. Kita buktikan saja, masukin angka-angkanya. Berapa tadi? 46,4, 46,1, 46,4, 46,1, 45,8, 47,0, 45,8, 47,0, 46,1, 45,9, 1, 45,9, 45,8, 46,9, 45,8, 46,9, 45,2 dan 46,0, 46. Kita hitung variansi sampel. Langsung saja sini var dot. Oke. Dia harus pakai apa ya? var dot s harusnya sih. Sorry, ini saya kebetulan bukan pakai Excel. Iya, saya coba variansi var. Iya, ini 0,286. Sama ya? 0,286. Nanti Bapak Ibu teman-teman menyesuaikan saja di Excel. Bapak Ibu teman-teman, ini saya pakai spreadsheet di Linux. Jadi dia masih pakai versi jadul, masih var. Kalau Excel yang 2007 ke sini yang semakin baru kan harus pakai var.s. Variansi sampel. Kalau variansi populasi var.p. Di sini masih pakai var saja. Jadi ini sepertinya kayak Office 2007 ke yang jadul. Jadi pakai var. Benar ya? Ini cross check 2,86. 0,286. 0,286. Ini clear ya, benar ya? Untuk kita ngisi di sini. Oke, beres, dapat jawabannya, langsung masukin. 95% berarti alfa 0,05. Alfa per 2-nya 0,025. Cari di tabel untuk alfa per 2 0,025 dengan V-nya, karena N-nya kan 10, N kurang 1 dapat V 9. Cari yang V 9. Lalu luasannya itu 0,025. Ini. Hati-hati. Di sini 0,025 ini sebenarnya alfa per 2.
alfanya kan 0,05, tapi jangan kerja pakai alfa ini, jangan kerja pakai alfa 0,05, harus kerja pakai luasan yang ini 0,025, dan ini sebenarnya alfa per 2. Jadi jangan terpaku ke alfa per 2, alfa per 2 lalu cari di sini. Ini nggak ada alfa per 2, ini alfa. Tapi maksudnya yaitu luasan dari titik ke kanan. Tapi kebetulan di case kita luasan dari titik ke kanan itu alfa per 2. Jadi pakai nilai ini. Tapi itu maksudnya alfa per 2. Jadi ya, cari alfa per 2-nya 0,025 dengan V9. 0,025 ini nggak ada di halaman pertama, pindah halaman berikut. 0,025 yang ini. 0,025 dengan V9. V9 di sini berarti ini 19,023. 19,023. Ya. Dan yang satunya 0,975 yang di kiri, yang di sini. Di sini titik yang di sini 0,975. Kita cari 0,975 di atas ini 0,975. Untuk V-nya 9. V9 ini berarti 2,700. 2,700. Oke. Ini 2,700. Oke, angka-angka yang kita perlukan semua ada, masukin ke sini. Hitung, dapat hasil. Yaitu variansi populasinya ada di antara 0,135 dan 0,953. Baik, itu selesai untuk yang untuk yang menaksir variansi, dan sekaligus selesai untuk semua teori estimasi. Untuk semua udah selesai sih. Ada pertanyaan terakhir? Silakan. Ya, yang penting bisa kelihatan alur kerjanya kayak apa, dan menurut saya mudah saja. Ini mungkin perlu contoh untuk latihan sendiri saja sih. Baik, udah ya, terakhir ada pertanyaan? Baik, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir untuk kuliah hari ini demikian dulu ya. Ini saya cek. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan dulu untuk hari ini.